inna syaitana lakum adu, bahwasannya setan ini musuh yang nyata bagi kalian semua. Kenapa musuh yang nyata? Karena menyata membuat kita tidak bahagia, nyata membuat kita menderita, nyata membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala, nyata yang membuat kehidupan kita menjadi sumpek, sulit dan sejenisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Selamat datang kembali di program PHB Pola Hidup Bahagia. Bahagia itu mudah, semudah kita tersenyum. Sahabat sekalian, kita akan melanjutkan bahasan kita kembali tentang prinsip yang harus kita yakini betul, yaitu adanya setan di sekeliling kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 27, "Ya bani Adam, wahai anak cucu Adam, la yaftinannakum, janganlah kalian semua tertipu. Oleh siapa? Asy-syaitan, oleh syaitan. Kama akhraja abawaikum minal jannah." Persis seperti syaitan menjadikan yang namanya Adam dan Hawa keluar dari surga ini. Masya Allah. Ternyata sosok yang namanya syaitan, yaitu iblis yang awalnya Azazil sebagai tokoh utama syaitan, membuat Adam keluar dari tempat asal kita, yaitu surga. Ya. Kenapa demikian? Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita semua, "Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhu aduwwa." Dalam surat ke-35 Al-Fatir ya, ayat 6 Allah berfirman, "Inna syaitana lakum adu", bahwasannya setan ini musuh yang nyata bagi kalian semua. Kenapa musuh yang nyata? Karena menyata membuat kita tidak bahagia, nyata membuat kita menderita, nyata membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala, nyata yang membuat kehidupan kita menjadi sumpek, sulit dan sejenisnya. Maka untuk itu fattakhidhu aduwa, sikapilah setan itu sebagai musuh. Karena ada orang yang memang dia mengatakan musuh mereka itu adalah syaitan, tapi ternyata dia masih bermesraan dengan syaitan, suka dengan nama-nama syaitan, masih juga istilah-istilah syaitan nempel pada diri dia. Apa tekad syaitan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Satu. Pertama, syaitan bertekad sangat luar biasa sehingga kita jauh dari kebahagiaan, menghiasi keburukan yang kita lakukan. Artinya keburukan-keburukan yang kita lakukan seakan-akan indah di mata kita, dan itu adalah syaitan yang melakukan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Muhammad surat ke-27 ayat ke-25, "Innal ladzina irtaddu ala adbarihim mim ba'di ma tabayyana lahumul huda asyaitanu sawwala lahum wa amla lahum." Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang berbalik kembali menjadi ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala setelah mereka mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala yang jelas, ya, datangnya petunjuk itu, setanlah yang merayu mereka, memanjangkan angan-angan mereka. Jadi ternyata setan yang memanjangkan angan-angan kita. Boleh jadi, andai ya saya tidak menikah dengan si fulanah, andai ya saya ini kemarin kalau mengikuti saran si A, andai ini semuanya ternyata tipu daya syaitan yang membuat kita akhirnya benar-benar tidak bahagia. Syaitan itu menghiasi segala bentuk keburukan menjadi baik seakan-akan. Terutama adalah andai, angan-angan. Dalam Al-Quran surat ke-47 ayat 25 Allah berfirman, ya, "Asyaitanu sawwalalahum wa amlalahum." Setan-setan itu merayu manusia
dan memanjangkan angan-angan manusia. Jadi panjang angan-angan ternyata tipu daya dari setan untuk menjerumuskan manusia. Andai saya tidak menikah dengan fulanah, maka niscaya hidup saya jadi bahagia. Hati-hati ini. Andai di sini ternyata adalah tipu daya setan. Andai saya tidak menikah dengan fulanah, memang kalau menikah dengan fulanah menjadi bahagia? Belum tentu, Pak. Belum tentu, sahabat sekalian. Karena banyak ternyata orang yang memang Allah mungkin memperkenankan keinginannya untuk menikah dengan si fulana, cita-citanya apakah dibuat bahagia? Tidak. Andai adalah gerbang awal dari kebrok-brokan. Andai menjadi gerbang awal dari kesengsaraan, karena dia menganggap sesuatu yang tidak terjadi pada dirinya, dan itu ternyata ajakan syaitan. 2, syaitan itu menganggap bahwasanya dosa yang dilakukan itu indah. Fazayyana lahumus syaitana a'malahum. Dalam surat ke-16 surat An-Nahl, Allah berfirman, setan itu menjadikan indah kemaksiatan amal-amal yang mereka lakukan. Jadi ketika kita berbuat dosa merasa bahagia, ketika kita berbuat maksiat merasa nyaman, ketika kita mengingkar kepada Allah Subhanahu wa taala merasa paling hebat, maka sejatinya kita sudah terjerumus kepada tipu daya syaitan. Berapa banyak orang yang alergi terhadap ceramah, berapa banyak orang alergi terhadap pertolongan orang lain karena orang lain mungkin membantu lewat kata-kata. Maka sejatinya setan menghiasi perbuatan buruk ini adalah menjadi baik. Mencuri bisa jadi menurut setan baik. Membicarakan orang lain menurut setan baik. Mengeluh, berdusta, dan banyak hal lagi. Dan itu ternyata setan yang paling dan itu ternyata setanlah yang paling bertanggung jawab terhadap ini semua. Yang ketiga, menjadikan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi trik setan menjerumuskan manusia adalah dengan menjadikan kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Istakhwada alaihim syaitan. Setan itu menguasai mereka. Fa ansahum dzikrullah. Kemudian mereka melupakan, mereka lupa terhadap zikir kepada Allah. Mereka lupa mengembalikan semua urusan kepada Allah. Ingat, ketika kita selama hidup lupa mengembalikan semua urusan kepada Allah, berarti kita sudah masuk di dalam jebakan syaitan. Ketika makan lupa berzikir bismillah, berdoa. Ketika masuk rumah lupa berzikir bismillah, assalamualaikum. Ketika kita melakukan suatu lupa juga tidak dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala suatu itu, maka sejatinya kita sudah terjebak dalam pujuk rayu setan dan akhirnya bahagia tidak akan pernah didapatkan. Ketiga, setan mengajak mengubah keyakinan kita. Allah berfirman, dan mereka menyuruh untuk mengubah ciptaan Allah, dan sungguh mereka pun benar-benar mengubah ciptaannya. Dalam surat An-Nisa surat keempat ayat 119. Artinya, boleh jadi kenapa keyakinan kita kok jadi berubah begini? Kenapa kita tidak percaya diri? Kenapa kita menyalahkan takdir? Kenapa kita menganggap bahwasanya marah itu benar, mengeluh itu benar, ya, pasrah dengan keadaan itu benar? Karena boleh jadi kita sudah terjebak dengan bujuk rayu syaitan. Dan selanjutnya, syaitan ternyata menyuruh kita untuk memakan makanan yang haram. Allahu Akbar. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adhafan mudha'afah wattaqullaha la'alakum tuflihun. Dalam surat Al-Imran ayat 130,
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba, memakan makanan yang haram, memakan yang bukan haknya, yang boleh jadi inilah yang menyebabkan kita jauh dari kebahagiaan. Lalu bertakwalah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Allah. Apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk dimakan, makanlah. Apa yang Allah perintahkan untuk tidak makan, tidak dimakanlah. Apa? La'allakum tuflihun, supaya kamu beruntung dalam hidup ini." 5 adalah membuat hati kita sedih. Innaman najwa minasyaiton liyahzunal ladzina amanu. Sesungguhnya pembicaraan rahasia, kemudian berbisik-bisik adalah perbuatan dari syaitan, dan syaitanlah yang membuat orang-orang beriman ini menjadi bersedih. Maka untuk itu, bagaimana supaya kita jauh dari kesedihan? Pasti sekali lagi taat kepada Allah. 7, membangkitkan angan-angan kosong. Yu'idhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum syaitanu illa ghurara. Sungguhnya setan itu membangkitkan angan-angan kosong manusia. Angan-angan kosong manusia itu dibangkitkan oleh syaitan. Besok tenang ajalah, masih ada besok. Kamu kenapa nggak sholat? Tenang ajalah, nanti ya masih ada besok, masih ada nanti juga besok ada lagi yang namanya asar. Ini adalah sesuatu yang buruk, dan ini adalah syaitan yang betul-betul menguasai diri kita. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Untuk itu, sahabat sekalian, waspadalah setiap tipu daya syaitan ini, yang boleh jadi kita merasa itu bukan tipu daya syaitan, tapi ternyata itu adalah tipu daya syaitan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.